leukosit. Lalu ada trombosit atau keping darah, fungsinya adalah untuk menghentikan perdarahan. Jadi kalau terjadi luka, kenapa kita bisa berhenti darahnya? Ya karena ada peran daripada trombosit. Kemudian juga ada cairannya ya teman-teman ya, atau yang sering kita sebut dengan plasma ya, cairan. Darah itu kan cair ya, karena ada pelarutnya yaitu si plasma. Di mana pelarut plasma ini ada beberapa komponen di dalamnya ya. Ada air, ada protein-protein di dalam darah, terutama ada albumin dan globulin. Lalu juga ada faktor-faktor pembekuan darah ya. Di sini nanti kita akan bahas ada faktor 1 sampai dengan faktor yang ke-13. Oke, kemudian kita harus kenal dulu deh dengan istilah-istilah yang nanti bakal sering kita bahas kalau kita diskusi topik HOP. Yang pertama ada namanya HB atau hemoglobin ya. Jadi nanti akan ada penyakit-penyakit di mana HB-nya terlalu rendah atau HB-nya terlalu tinggi. Nah, biar kita tahu batas normal dan tingginya, ya, rendah atau tingginya, tentu kita harus tahu batas normalnya dulu. Saran Abang sih sebenarnya nilai-nilai ini nggak usah terlalu dihafal kalau dalam konteks ujian CBT, karena ya kadang bisa aja ada perbedaan 1-2 poin. Jadi nanti kan kalau untuk ujian CBT itu bisa kita klik ya, nilai normalnya. Coba teman-teman nanti ketika waktu ujian coba diklik untuk hasil lab normalnya, lihat itu yang menjadi patokan nilai normal. Jadi kalau di bawah itu ya berarti lebih rendah, kalau di atas itu ya berarti lebih tinggi ya. Tapi umumnya gini teman-teman ya, kebanyakan HB ya. Kalau laki-laki itu normalnya ya 13 sampai 16. Kalau perempuan ya 12 sampai 15. Kalau wanita hamil 11 itu masih oke lah. Nah, kalau lebih rendah dari batas normal, HB-nya itu di bawah dari batas bawah, itu kita kenal nanti istilahnya namanya anemia. Jadi nanti boleh pakai istilah HB boleh pakai istilah eritrosit juga boleh. Karena sebenarnya secara fungsi HB dan eritrosit ya mirip teman-teman ya kan? Karena eritrosit itulah yang mengandung HB. Jadi gitu juga kalau eritrositnya di bawah dari nilai normal, ya istilahnya adalah anemia. Gitu juga kalau seandainya nanti nilai HB atau eritrositnya lebih tinggi dari yang batas normalnya. Maka kita sebut namanya polisitemia. Atau orang sering bilang nih darahnya kental. Ya kekentalan darah. Sering orangnya itu jadi kayak merah ya teman-teman ya. Nah pletorit, telapak tangan merah, muka merah ya, flushing. Nah, itu biasanya ciri-ciri dari kekentalan darahnya terlalu tinggi, tengkuknya sakit, itu polisitemia. Nanti kita pelajari. Baru ada lagi teman-teman leukosit yang tadi ya. Leukosit itu normalnya sih biasanya, ini Abang agak sedikit revisi, biasanya sih normalnya antara 4.000 sampai 10.000. Ini nilai normal leukosit pada umumnya. Maka seperti tadi ada terminologinya, kalau leukositnya terlalu rendah di bawah dari 4.000, kita biasanya gunakan istilah leukopenia. Biasanya kalau ada penyakit-penyakit yang terjadi leukopenia, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu? Ini seringkali penyakitnya disebabkan oleh infeksi apa? Biasanya kalau infeksi dari ini khasnya memang leukopenia. Ada yang tahu mungkin selama ini? Oke, jadi infeksi dari virus, teman-teman ya. Jadi kalau ada penyakit yang infeksi karena virus, itu umumnya leukositnya akan turun di bawah normal. Gitu juga kalau infeksi yang lain ya, bakteri, jamur, ya, atau parasit-parasit yang lain, itu biasanya leukositosis ya. Jadi leukositnya lebih tinggi dari yang seharusnya. Baru ada trombosit, teman-teman. Trombosit itu normalnya 150.000 sampai dengan 450.000. Maka seperti tadi kita bahas istilahnya dulu, kalau trombositnya di bawah dari normal, namanya trombositopenia. Tapi kalau trombositnya lebih tinggi dari yang normal, kita gunakan istilah sitosis. Oke, kemudian ada istilah lain yang harus kita kenali, namanya adalah pansitopenia. Pansitopenia ini kalau teman-teman semuanya pada turun. Ya, jadi HB-nya turun, leukositnya turun, trombositnya turun semua nih. Nah, jadi kalau pada turun semua, kita bisa gunakan istilah pansitopenia. Nanti kita pelajari terutama kalau kita bahas anemia aplastik.
Ya, nah itu kita nanti bahas ada pansitopenia. Oke, terus apa lagi yang harus diperhatikan? Masalah eritrosit, teman-teman, atau si sel darah merah. Karena kita mau bahas topik anemia, dan ternyata anemia itu ada banyak banget jenis-jenisnya, maka kita perlu membedakan jenis-jenis dari anemia ini. Maka cara membedakan jenis anemia, kita lihat dari eritrosit. Tadi teman-teman ada lihat analogi gambar eritrosit. Ada warna bulat, bentuknya bulat warna merah, gini ya. Nah, bentuk bulat warna merah. Jadi kita bisa nilai eritrosit ini dari bentuk bulatnya gimana. Apakah bentuk bulatnya normal, atau bentuk bulatnya lebih kecil, atau bentuk bulatnya lebih besar. Yang kedua, kita bisa nilai dari warna merahnya. Apakah warna merahnya seperti merah ini, yang normal, atau merahnya jadi lebih pucat, atau merahnya jadi lebih gelap. Itu bisa dinilai. Caranya periksa apa, Bang? Periksa MCV, MCH, MCHC, teman-teman. Jadi MCV itu singkatan dari mean corpuscular volume. Volume. Kalau kita bilang volume, pastilah kita cerita masalah ukuran, kan gitu ya. Kalau kalian ngirim barang, apalagi yang ukurannya gede-gede, teman-teman. Pakai kargo gitu ya, GNT, apalagi JNE, ya, Lion Parcel, itu kan ada kena volume, Kak, katanya gitu ya. Nah, jadi ukuran. Maka MCV itu menilai ukuran dari si sel darah merahnya. Kalau ukurannya normal ya kita sebut namanya normositer. Normositer itu kalau ukurannya antara 80 sampai 100, teman-teman. Berarti ini kita bisa bilang ukuran sel eritrositnya normal. Normositer. Tapi kalau ukurannya di bawah 80, berarti kan lebih kecil tuh. Maka kecil bahasa Latinnya apa? Mikro, ya kan? Maka kita gunakan istilah mikrositer. Artinya ukuran eritrositnya lebih kecil dari yang seharusnya. Gitu juga kalau ada mikro, berarti lawannya ada makro, di mana ukuran eritrositnya lebih besar dari yang normal. Normalnya tadi maksimal 100. Jadi kalau dia di atas 100, kita kenal istilahnya makrositer. Jadi ukuran eritrositnya lebih besar dari yang seharusnya. Kira-kira analoginya gini, teman-teman. Kalaulah ini ukuran eritrosit yang normal, misalnya gini ya, ini yang normal. Maka kalau mikro itu ya lebih kecil dia, teman-teman. Ya, ini yang mikro. Gitu ya. Dan kalau makro ya berarti dia lebih gede. Ini yang makro. Kira-kira analoginya gini. Oke. Kemudian yang kedua, tadi selain ukuran, kita juga bisa nilai dari segi warna. Untuk menilai warna ini bebas. Pilih salah satu aja, teman-teman. Nggak usah dua-dua. Bebas, teman-teman mau pakai MCH boleh, mau pakai MCHC boleh. Ini sama-sama mau nilai warna. Ya. Jadi MCH itu nilai normalnya 27 sampai dengan 33. Ini nilai normal. Maka kalau dia dalam rentang ini, warnanya kita bisa bilang normal atau normokrom. Krom itu kan artinya warna, ya kan? Foto monokrom, berarti cuma ada satu warna doang, ya kan? Normokrom, krom itu artinya warna. Jadi warnanya normal. Kira-kira warna normalnya seperti gambar ini, teman-teman. Inilah warna merah normal dari eritrosit. Maka kalau dia nanti di bawah dari normal, contohnya nanti ya, di bawah 27 untuk MCH-nya, maka artinya warnanya lebih pucat. Mungkin merahnya agak warna pink-pink gitu ya, agak warna pink ke putih. Nah, jadi lebih pucat warna merahnya. Itu kita kenal istilahnya hipokrom. Gitu juga kalau nanti warna merahnya mungkin jadi lebih tebal, lebih gelap gitu ya. Berarti dia nilainya di atas normal. Maka istilahnya adalah hiperkrom. Maka gitu juga teman-teman, sama. Kalau pakai MCHC ya sama. Berarti kalau dalam rentang 32 sampai 36 ya normokrom. Kalau di bawah 32 ya hipokrom. Kalau di atas 36 ya hiperkrom. Sama ya. Jadi bebas opsional, terserah teman-teman mau pakai MCH boleh, mau pakai MCHC juga boleh. Oke, itu kalau kita bahas terminologinya dulu. Sampai di sini mungkin ada yang teman-teman mau tanyain. Karena terminologi ini akan sering kita gunakan untuk bahas topik-topik di bawah. Masih aman Abang rasa ya? Mungkin juga udah familiar, udah sering kita dengar dan sering kita jumpai di soal-soal ya. Oke.
Sekarang kita bahas kondisi di mana pasiennya itu eritrositnya terlalu rendah atau HB-nya terlalu rendah. Nama penyakitnya adalah anemia. Sering dikenal gejalanya tuh 5L ya kan? Lemah, letih, lesu, lunglai, letoy. Pokoknya nggak bersemangat lah gitu ya. Dan kalau kita lihat sekilas, bisa HB colek, sering dibilang orang ya kan? Bang, belum ada hasil labnya, ya udah pakai HB colek ya. Kita lihat konjungtivanya. Konjungtivanya biasanya anemis. Agak warna pucat ke putih gitu. Oke, itu ciri khas daripada anemia. Dan ternyata kalau kita bahas anemia, ini sangat banyak sekali jenis anemia. Maka untuk memudahkan pembelajaran kita bedakan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna dari sel darah merah. Makanya tadi penting untuk ingat MCV dan MCHC-nya. Bang, kalau saya nggak hafal nilai MCV, MCH, MCHC gimana Bang? Nggak masalah. Karena di dalam soal ujian CBT kan ada bisa klik nilai normalnya. Di situ ada kok keterangan MCV berapa, MCH berapa, MCHC berapa. Ya. Oke. Yang pertama, teman-teman, kita nanti bakal bahas ada namanya anemia mikrositik hipokromik. Dari namanya mikrositik, artinya ukuran sel darah merahnya lebih kecil dari yang seharusnya. Hipokromik, warnanya juga lebih pucat. Nanti kita akan bahas smart way-nya adalah kafetasik. Nah, inilah penyebab dari anemia mikrositik hipokromik. Siapa itu Bang kafetasik? K-nya anemia karena penyakit kronis. Jadi ini anemia karena penyakit-penyakit yang jangka panjang kecuali nanti CKD. Kecuali gagal ginjal. Itu nggak dimasukkan ke dalam penyakit kronis karena dia punya anemianya sendiri. Nanti kita bahas ya. Baru itu K. Kalau Fe itu bahasa kimia ya. Istilah kimia untuk besi. Jadi anemia defisiensi Fe adalah anemia defisiensi besi. Baru tanya itu adalah talasemia, SIK-nya itu adalah sideroblastik. Nah, nanti kita pelajari. Ini untuk anemia yang mikrositik hipokromik. Ada lagi teman-teman anemia yang namanya normositik, berarti ukuran sel darahnya normal. Normokromik, warna merahnya juga normal. Ada nanti namanya anemia hemolitik ya. Anemia hemolitik ini anemia yang terjadi karena sel darah merahnya pada pecah-pecah. Kenapa bisa pecah sel darah merahnya? Bisa karena suatu reaksi autoimun, atau bisa juga bukan karena reaksi autoimun. Nanti kita pelajari lebih detail. Baru ada juga karena anemia renalis. Tadi udah Bang bahas bahwa penyakit gagal ginjal betul adalah penyakit kronis. Tapi tidak dimasukkan ke dalam anemia penyakit kronis yang kafetasik tadi. Karena dia punya anemianya sendiri, yaitu anemia renalis. Lalu ada juga anemia aplastik, nanti kita akan bahas sekilas ya. Mungkin kalau teman-teman tahu kayak almarhum Babe Cabita, ya kan, dia meninggal karena anemia aplastik. Nanti kita sedikit bahas mengenai anemia aplastik. Ya. Kemudian ada lagi namanya anemia makrositer ya. Ini makrositer normokromik teman-teman. Kalau lebih didetailin lagi ya. Dia makrositer normokromik. Jadi ini anemia di mana nanti ukuran sel darah merahnya gede-gede, tapi kalau warnanya warna normal. Nanti kita bahas ada anemia defisiensi vitamin B12 dan anemia defisiensi vitamin B9 atau asam folat. Oke, nah ini overview-nya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah anemia mikrositik hipokrom. Jadi, step yang paling pertama ketika teman-teman baca soalnya, pastikan dulu MCV-nya itu di bawah dari normal, MCH atau MCHC-nya itu di bawah normal juga. Barulah teman-teman boleh berpikir, oke, ini anemianya adalah anemia mikrositik hipokromik. Nanti akan ada Bang info di soalnya, ada teman-teman. Nilai MCV, MCH-nya ini bakal ada diinfokan di soal. Oke, tadi kita udah bahas smart way-nya sesuai urutan kafetasik. Kita bahas dulu yang pertama, K, yaitu adalah anemia karena penyakit kronis. Jadi yang penyakit-penyakit yang sifatnya jangka panjang itu bisa menyebabkan anemia. Apa aja Bang? TB misalnya bisa.
Kanker bisa, PPOK ya bisa aja teman-teman. Jadi penyakit-penyakit yang kronis yang jangka panjang bisa, tapi ingat Abang highlight ya, kecuali gagal ginjal. Kecuali CKD, gagal ginjal kronis ya, karena ini punya anemianya sendiri. Gejalanya kalau kita lihat ya ada gejala anemia, ada riwayat penyakit kronisnya. Dan kalau kita cek nanti untuk profil zat besinya, hasilnya normal. Karena memang seringkali anemia penyakit kronis ini didedekan dengan anemia defisiensi zat besi. Jadi bedainnya gimana, Bang? Ya paling gampang lihat profil zat besinya. Kalau profil zat besinya turun, berarti anemia defisiensi besi kan gitu ya. Kalau profil zat besinya dia normal, berarti itu anemia penyakit kronis. Maka kalau ditanya terapinya ya paling gampang atasi. Apa yang mendasarinya? Kalau sakit TB, ya obati TB-nya. Kanker, obati kankernya. PPOK, atasi PPOK. Ya. Nah, ini adalah yang K, anemia penyakit kronis. Lalu yang kedua, Fe ya, yaitu adalah Kv kan. Fe itu adalah zat besi. Jadi anemia karena kekurangan zat besi. Siapa aja sih yang beresiko kekurangan zat besi? Pertama, anak-anak, teman-teman. Anak-anak paling sering itu kekurangan zat besi karena kecacingan paling sering. Di soal-soal CBT paling sering anak-anak itu kekurangan zat besi karena kecacingan. Tapi biasanya nggak akan langsung diinfokan secara belak-belakan. Oh, anaknya ini kecacingan. Enggak. Tapi dia akan sampaikan secara tersirat. Biasanya teman-teman, apa faktor risiko perilaku anak-anak yang menyebabkan dia gampang kecacingan? Ada yang tahu mungkin? Paling sering kalau main-main, biasanya, ini di soal-soal bakal sering diinfokan seperti itu. Iya, benar. Nanti di soal, ya kan, anak-anak main-main tidak pakai alas kaki. Ya kan, tidak pakai alas kaki. Atau nanti dikasih tahu mungkin anaknya itu ya tidak cuci tangan. Nah, tidak cuci tangan sebelum makan. Udah, ini faktor resiko menunjukkan anaknya itu kecacingan. Ya, jadi anaknya anemia defisiensi zat besi. Yang kedua, wanita hamil. Kenapa? Karena zat besinya diambil sama bayinya. Jadi dia bakal kekurangan. Makanya kalau ada wanita hamil harus dapat suplemen zat besi di trimester kedua, ketiga gitu ya. Kalau trimester pertama bolehlah di skip dulu ya, karena ada hiperemesis gravidarumnya. Nanti takutnya makin parah. Nah, ini dia. Kemudian orang vegan, ini beresiko. Kenapa? Zat besi itu banyak pada daging-dagingan. Masalahnya orang vegan nggak makan daging, ya kan? Nah, itu bisa. Atau juga perdarahan kronik, ya. Nah, penyakit-penyakit yang bisa perdarahannya jangka panjang, ya kayak hemoroid bisa. Maka itu bisa menyebabkan anemia defisiensi zat besi. Maka ciri khasnya gimana, Bang? Ciri khasnya ada ciri khas anemianya, ya 5L, tapi Abang nggak akan highlight ini, karena ini nggak khas. Yang kedua ada glossitis, teman-teman ini juga nggak Abang highlight. Glossitis itu artinya adalah peradangan pada lidah. Kalau teman-teman udah masuk topik G, ya harusnya udah bahas nih masalah glossitis. Ya, glossitis itu adalah peradangan pada lidah. Peradangan pada lidah. Nah, lidah itu normalnya kasar, teman-teman. Kalau kita buka lidah kita, itu kasar. Kenapa kasar? Karena ada papil-papil lidahnya. Maka kalau lidah itu meradang, terjadi glossitis. Yang ada terjadi atrofi papil lidah. Maka lidahnya itu akan licin. Mulus kayak pantat bayi gitu ya. Lidahnya itu licin. Gimana tuh Bang? Lidah licin itu Bang. Ini gambarnya nih. Nah, lidah normal tuh kasar. Ada papil-papilnya. Nah, ya kan? Untuk pengecapan. Nah, ini dia lihat nih. Ada atrofi dari papil-papilnya. Maka lidahnya akan mulus, licin seperti pantat bayi. Tapi ini nggak Abang highlight juga. Kenapa? Karena ini nggak khas untuk anemia defisiensi besi. Jadi banyak penyakit yang punya glossitis. Makanya kalau kalian udah masuk topik G, glossitis itu lebih sering sebenarnya bukan penyakit, tapi tanda dari suatu penyakit. Karena ada banyak penyakit, terutama biasanya karena kekurangan nutrisi-nutrisi. Kekurangan zat besi, kekurangan B12, kekurangan B9, itu juga bisa ada glossitisnya. Ya. Oke, jadi hati-hati kalau nengok, anaknya nih kok lidahnya licin ya. Oke, berarti ini kemungkinan ada kurang tuh nutrisinya. Ya, tapi nggak Abang highlight kenapa? Karena tadi nggak khas.
Gitu juga ada stomatitis angularis ya, ada sariawan. Ini juga nggak abang highlight, kenapa? Karena yang nggak khas banget. Ya kan, nggak semua orang sariawan karena kekurangan zat besi, nggak. Memang ada, tapi kan nggak semuanya. Kalau gitu apa yang abang highlight? Tanda khas dari anemia defisiensi besi. Yang pertama ada namanya si koilonikia. Ada yang tahu? Koilonikia itu sering dibilang kuku apa? Ini khas banget. Kalau ada ini udah pasti nih, anemia defisiensi besi. Ya, ada yang tahu? Koilonikia itu kuku sendok. Bener, mantep banget. Koilonikia itu adalah kuku sendok. Emang gimana bang kuku sendok? Ya, kita lihat yuk. Bedakan dengan orang normal. Jadi kalau ada nanti pasien kukunya sendok, udah nggak usah ragu lagi. Itu udah pasti anemia defisiensi besi. Beda dengan glositis. Orang sariawan itu belum pasti anemia defisiensi besi ya. Harus cek lagi yang lain. Nah, jadi orang normal teman-teman. Ini kalau kukunya, ini kan. Kuku sendok itu dia melengkung ke bawah. Ini kuku sendok. Orang normal itu biasanya kukunya datar. Atau kukunya naik ke atas. Nah, ini orang normal. Kalau orang kuku sendok, dia cekung ke bawah. Nah, ini yang sendok. Ya, kayak sendok teman-teman ya. Ini orang normal. Oke, terus apa lagi Bang? Ciri khas lain dari anemia defisiensi besi ini teman-teman, pika. Kalau ada pika itu juga khas untuk anemia defisiensi besi. Ada yang tahu? Bisa bantu Abang, pika itu apa? Pernah dengar mungkin? Oke, pika itu adalah makan sesuatu yang tidak lazim teman-teman ya. Yang tidak lazim. Kadang mau makan kertas, makan sabun, termasuk mengunyah-ngunyah es batu. Jadi kalau ada di antara kalian atau jumpa pasien dia suka banget ngunyah-ngunyah es batu itu masuk ke dalam pika. Coba dicek deh, jangan-jangan anemia defisiensi besi. Nah, kalau dua ini khas banget memang untuk anemia defisiensi besi. Jadi kalau ada tandanya nggak usah ragu lagi, pilihlah dia ADB ya, anemia defisiensi besi. Terus ada lagi Bang, pemeriksaan biar bisa memastikan dia anemia defisiensi besi. Ada yang pertama morfologi darah tepi. Jadi kita buat apusan sel darah tepinya, kita lihat gimana bentuk sel darah merah. Sel darah merah kan normalnya bentuknya bulat ya. Gambar tadi analoginya, bulat warna merah. Nah, pada anemia defisiensi besi, dia berubah teman-teman. Dia nggak bulat. Dia bentuknya jadi lonjong-lonjong, kayak lontong gitu ya. Atau sering dibilang kayak pensil, atau kayak sel sigar. Sel sigar itu nama lainnya sel rokok atau cerutu. Boleh dibilang cerutu, boleh dibilang rokok, boleh lah ya. Sebenarnya cerutu itu rokok versi yang premiumnya gitu ya. Nih teman-teman nih. Normalnya sel darah merah bentuknya bulat kan? Nah ini yang normal. Nah tapi orang anemia defisiensi besi berubah sel darah merahnya. Jadi lonjong-lonjong. Ini katanya bentuknya kayak pensil boleh. Kayak cerutu, kayak sigar, kayak rokok boleh. Oke. Tapi biasanya yang lebih sering untuk gold standarnya itu kita bakal cek profil zat besinya. Ya, jadi profil besi itu kalau kita minta ada 3 yang keluar. Ada yang pertama keluar namanya SI. SI itu adalah serum iron. Ya, SI itu singkatan dari serum iron. Serum iron itu adalah zat besi yang ada di sirkulasi. Jadi yang ada di sirkulasi darah itu namanya serum iron. Orang kalau udah anemia defisiensi besi, pastilah zat besi yang ada di sirkulasinya rendah. Ya kan? Namanya dia udah kekurangan. Ini udah fakir miskin. Jadi kalau anemia defisiensi besi itu teman-teman udah fakir miskin. Ferritin. Ferritin itu teman-teman adalah tabungan besi. Jadi zat besi kita biasanya ada di tabung tuh. Biasanya bisa di tulang, ditabung gitu ya, di tempat-tempat lain bisa. Itu namanya ferritin. Kalau orang sudah fakir miskin, itu udah pasti tabungannya juga nggak ada teman-teman. Makanya ferritin tabungan zat besinya itu juga bakal rendah. Jadi, kalau seseorang itu kekurangan zat besi, serum, katakanlah nih, misalnya nih, kita selama bulan puasa nih, bagi yang muslim, mungkin sebulan kurang konsumsi zat besinya, kita itu nggak akan langsung jatuh ke anemia defisiensi besi. Kenapa? Walaupun serum iron kita turun, karena mungkin, ya, seringnya bukanya gorengan, gitu ya. Makanya sehari-hari udah jarang Bang, makan yang pasal 5 sempurna, Bang. Oke, jadi zat besinya kurang tuh yang ada di sirkulasi. Tapi kenapa kita kok nggak jadi anemia defisiensi besi? Karena masih ada tabungannya, teman-teman. Tabungannya itu bisa membackup.
agar tidak terjadi anemia defisiensi besi. Maka seseorang itu baru jadi anemia defisiensi besi kalau yang di sirkulasi atau yang di dompetnya kira-kira ya udah habis dan tabungannya juga udah habis, nggak ada lagi. Maka dia jatuh ke dalam kondisi anemia defisiensi zat besi. Kemudian ada TIBC. TIBC itu Total Iron Binding Capacity. Simpelnya TIBC itu teman-teman adalah pengangkut zat besi. Pengangkut zat besi. Jadi tadi si serum iron itu kan ada di sirkulasi ya. Nah, dia tuh nggak boleh berkeliaran bebas. Harus ada yang membawanya. Yang membawanya si TIBC. Pada orang anemia defisiensi besi, TIBC-nya meningkat. Kok bisa, Bang? Logikanya gini, teman-teman. TIBC itu menggambarkan kursi yang kosong pada sebuah bus. Kalau tidak ada yang mau menaiki busnya, otomatis kursi kosongnya akan makin banyak. Kenapa, Bang, kursinya pada kosong? Kenapa nggak ada yang mau naik? Ya, siapa yang mau naik? Serum iron-nya aja nggak ada. Orang yang nggak ada, ya otomatis nggak ada yang mau naik. Makanya kursi kosongnya jadi makin banyak. Jadi kalian boleh bayangkan TIBC itu persis seperti kursi kosong pada sebuah bus. Kita orang yang normal, karena serum iron-nya banyak, berarti banyak yang menduduki kursi busnya. Maka TIBC-nya ini ya normal. Gitu ya. Tapi orang dengan anemia defisiensi besi nggak ada yang mau naik TIBC-nya, karena nggak ada serum iron-nya. Udah habis. Maka yang terjadi kursi kosongnya banyak, TIBC-nya akan meningkat. Jadi ini ciri khas banget dari anemia defisiensi besi. Serum iron-nya turun, TIBC turun, ferritin turun, TIBC-nya bakal meningkat. Oke, maka terapinya gimana, Bang? Oke, terapi non-medikamentosa ini dianjurkan kalau belum kena anemia defisiensi besi. Atau untuk membantu mempercepat penyembuhan anemia defisiensi besi. Boleh pakai non-medikamentosa. Tapi tetap tidak ada yang bisa menggantikan terapi medikamentosa kalau sudah terjadi anemia defisiensi besi. Jadi tidak boleh ada pola pikir, oh ada non-medikamentosa, ya udah itu aja lah dulu, nggak usah pakai obat dulu. Nggak boleh, teman-teman. Kalau sudah jatuh ke dalam anemia defisiensi besi. Kecuali belum jatuh. Misalnya tadi ya, serum ironnya memang udah drop, Bang, tapi ferritinnya masih oke, tabungannya masih ada. Ya itu nggak apa-apa, nggak usah minum obat non-medikamentosa bisa. Maka kita harus ingat, gimana cara menaikkan zat besi di luar dari obat-obatan? Ya otomatis perbanyak konsumsi zat besi dan perbanyak konsumsi zat-zat yang bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Apa aja, Bang, sumber zat besi? Sumber zat besi yang tadi Abang bilang, daging-dagingan. Daging sapi, daging ayam, daging babi, intinya daging-dagingan. Itu banyak konsumsi zat besi. Yang kedua, tingkatkan konsumsi zat-zat yang bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Contohnya apa? Vitamin C. Makanya kalau kita makan besar, sebaiknya itu konsumsi minumnya itu ya jus. Kalaupun nggak bisa jus, ya paling nggak air mineral, tidak mengganggu sama sekali. Karena seringkali kita banyak nih di masyarakat, kalau makan justru minumnya adalah zat-zat yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi ini adalah zat-zat yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Makanya harus dihindari. Ya kan? Nah, menghambat penyerapan zat besi. Contohnya apa? Teh dan kopi. Kan sering banget ya. Kalau di luar negeri, sebenarnya teh dan kopi ini punya waktu sendiri mereka konsumsi, tidak berbarengan dengan makan besar. Makanya ada coffee break, tea time, ya. Nah, jadi mereka punya waktu sendiri konsumsinya. Di Indonesia kadang kebanyakan ngeteh ngopi sambil makan-makan besar. Nah, ini sebaiknya dihindari kalau sudah anemia defisiensi besi. Karena tadi ya, teh kopi itu mengandung tanin, ya. Dan tanin itu nanti bisa menghambat penyerapan zat besi, ya. Hindari juga konsumsi obat-obat PPI ataupun antasida dekat dengan waktu makan-makan besar kalau anemia defisiensi besi. Karena PPI dan antasida juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Oke, baru terapi obatnya udah jelas lah, ya kan? Kurang zat besi berarti obatnya harus diberikan obat zat besi. Apa obat zat besinya? Ada sulfat ferrosus. Sulfat ferrosus ini ada dua sediaan, nggak usah dipermasalahkan teman-teman. Mau yang dosis 200, mau yang dosisnya 325 mg, sama-sama kok 3 kali sehari, nggak ada perbedaan.
Ya, memang sediaannya ada dua, ada yang 200 mg, ada yang 325. Pernah dulu ditanya. Ya, memang agak unik nih pertanyaan soal CBT-nya. Di dalam sulfat ferosus, mau yang 200 atau 325, ada berapa sih kandungan zat besinya? Ya kan? Oke, ini ujian kedokteran atau ujian farmasi nih? Ya udah nggak apa-apa, kita jawab ya. Jadi kandungannya adalah 60 mg zat besi, teman-teman ya. Jadi mau yang 200 atau 325 itu ada mengandung 60 mg zat besi. Nah, yang perlu teman-teman ingat, jangan hanya ingat untuk dosisnya aja, ingat berapa lama pemberian, karena ini sering juga ditanya di soal. Jadi, cara mengobati orang anemia defisiensi besi. Pertama, kasih dulu SF-nya selama 2-3 minggu. Lalu cek lagi HB-nya. Kalau ada peningkatan pada HB, ya jadi ingat ya cara memberikannya teman-teman. Kasih dulu SF 2-3 minggu, lalu cek HB. Oke, kalau HB-nya meningkat, berarti memang fix. Itu ada anemia defisiensi besi. Maka lanjutkan terapi sampai HB normal. Oke, setelah HB normal, perlu teman-teman sadari bahwa sampai ke step ini, kita baru hanya mengisi serum iron. Kita tahu tadi bahwa kalau hanya serum iron yang diisi, tabungannya nggak diisi, ini rentan kembali terjadinya anemia defisiensi besi. Karena begitu dia pola hidupnya nggak banyak makan zat besi, langsung drop lagi. Maka harus dilanjutkan terapinya. Oke, jadi setelah HB-nya normal, lanjutkan lagi 3-6 bulan ke depan. Kenapa? Karena fungsinya di sini adalah untuk mengisi ferritin. Mengisi tabungan zat besi. Jadi seandainya, misalnya nih tiba-tiba bulan depan puasa lagi dia sebulan, Bang. Nah, ya kan, Bang, masuk bulan Ramadan, Bang, jadi nggak banyak konsumsi zat besi. Ya, nggak masalah, karena tabungannya udah diisi. Itu ya, jadi harus diingat bahwa sampai ke step ini hanya untuk mengisi serum iron. Oke, transfusi darah. Oke, ini semua anemia ya, nggak hanya anemia defisiensi besi. Semua anemia, apapun jenis anemianya, kalau HB itu udah di bawah 7, memang harus transfusi ya. Biasanya PRC ya, paket red cell. Ada yang tahu mungkin rumus transfusi? Berapa kantong ditransfusi? Biasanya rumus transfusi? Pernah dengar? 3 kali berat badan dikali dengan delta HB ya. HB target yang mau dicapai dengan HB pasien saat ini ya. Ini dia. Nanti berapa kantong nanti dihitung dari sini. Oke, jadi ini untuk transfusi, ini untuk semua anemia ya, Abang highlight ya. Semua anemia apapun penyebabnya, kalau udah di bawah 7 itu memang udah indikasi transfusi. Oke, itu dia kalau kita bahas tentang FE, anemia defisiensi besi. Ada yang mau dibahas sampai sini? Aman? Oke, kalau gitu kita bahas sitanya ya, yaitu sekarang adalah si talasemia. Talasemia ini teman-teman adalah penyakit genetik ya. Jadi ini memang diwariskan secara genetik autosomal resesif. Oke, ini terjadi adanya gangguan pembentukan globin. Jadi globin yang terbentuk itu cacat. Kita tahu bahwa yang namanya ini teman-teman HB itu terbentuk dari hem dan globin, teman-teman ya. Hem dan globin. Dan hem ini kalau nanti dipecah, ini akan jadi zat besi dan jadi bilirubin. Oke. Nah, ini dia adalah penyusun. Jadi zat besi dengan bilirubin itu akan membentuk hem berikatan dengan globin, terjadilah hemoglobin. Itulah yang membawa untuk nutrisi dan oksigen. Nah, pada tubuh kita itu ada tempat cross-check-nya. Kalau seandainya hemoglobin yang diproduksi tidak sesuai standar, nah kalau di Indonesia kan ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau nggak sesuai dengan spek yang diharuskan, itu akan dihancurkan oleh tubuh. Maka pada kasus talasemia yang jadi persoalan itu di globinnya ini, teman-teman. Memang tubuhnya nggak bisa memproduksi globin yang bagus. Jadi globin yang diproduksi tubuhnya pada cacat semua. Maka ketika masuk ke sistem organ cross-check
untuk ngecek HB-nya, ya pada gagal semua, nggak sesuai speknya. Maka apa yang terjadi? Tubuh akan menghancurkan semua hemoglobinnya sendiri. Maka itulah yang terjadi namanya organomegali. Kenapa? Karena tadi organ cross-check-nya capek banget. Dia terus-terusan memecah si HB. Siapa, Bang? Organ untuk meng-cross-check hemoglobin yang terbentuk udah bagus atau cacat? Dua. Hepar sama limpa. Jadi itu organ untuk cross-check udah bagus atau cacat. Kalau bagus, oke, lewat. Kalau cacat, harus dihancurkan, disuruh produksi yang baru. Masalahnya tubuh diproduksi yang baru pun tidak bisa memproduksi yang normal. Oke, maka gejala dari talasemia ya pasiennya biasanya bakalan kuning. Kenapa kuning ya? Tadi teman-teman, hemoglobinnya dipecah terus-menerus, berarti bilirubinnya makin lama makin naik. Zat besinya makin lama makin naik. Kalau bilirubin makin lama makin naik, pasiennya pasti kuning. Ya, terus wajahnya teman-teman kayak wajah tikus. Ya, sering dibilang facies culi atau rodent face. Facies culi atau rodent face itu wajahnya seperti tikus. Gimana Bang gambarnya? Yuk kita lihat ya. Wajah yang seperti tikus. Nah, ini teman-teman ya. Jadi wajahnya yang seperti tikus ini kalau kita lihat rahang dari si ininya ya, maksilanya ini lebar. Ini juga dahinya lebar. Ini katanya wajah seperti tikus ya, facies culi atau rodent face. Oke. Terus ada lagi teman-teman kita bisa cek morfologi darah tepinya, di mana kita bisa jumpai bahwa sel darah merahnya yang terbentuk juga nggak normal nih kalau orang talasemia. Bisa berbentuk sel target, bisa berbentuk teardrop. Teardrop itu kayak tetes air mata. Nah, yang kita lihat kayak mana nih Bang, sel target atau teardrop nih. Sel target itu yang ini teman-teman. Ada bulatan, ada bulatannya lagi kan seperti target panahan ya. Nah, ini sel target nih. Nih sel, oops, sorry. Ini adalah si sel target nih, sel target. Teardrop yang mana Bang ini teman-teman nih? Kayak air mata kan? Nah, ini teardrop. Nah, ini dia. Jadi nggak normal bentuknya. Normalnya kan harusnya bulat-bulat merah gini ya. Ini normal nih, ini normal. Bulat-bulat merah nih, ini normal. Nih kalau dia talasemia nih, sel target ada, teardrop ada. Oke. Kemudian teman-teman, kalau dicek untuk masalah labnya, yang paling penting itu sih sebenarnya ada dua ya. Kalau untuk ya profil zat besi ya dia normal-normal aja, nggak ada masalah. Yang paling penting labnya itu ada dua. Yang pertama adalah HB elektroforesa. Ini gold standarnya. Jadi kalau ada pasien suspek ketalasemia, ini harus dicek HB elektroforesa. Jadi berdasarkan HB elektroforesa, kita bisa bedakan talasemia itu menjadi alfa, beta, mayor, dan minor. Gampang banget. Ingat aja, kalau alfa, itu teman-teman, hasil HB elektroforesanya itu turun. Turun. Terutama adalah si HbA-nya. HbA-nya ya. Nah, ini HbA-nya nih. Oh, jangan HB alfa gini deh. HbA ditulis ya. HbA. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi kalau alfa itu pada turun. Kalau beta, ingat aja teman-teman. Beta, B. Beta besar. Jadi kalau dicek HB elektroforesanya pada naik tuh. Contohnya ada HbA2 pada naik, HbF naik. Ya, nah jadi pada naik semua nih. Nah, jadi gampang ya, alfa oke turun. Kalau beta B besar, berarti pada naik, pada meningkat semua. Itu beta. Kemudian juga ada mayor minor, Bang. Jadi ada alfa mayor, ada alfa minor. Beta mayor, beta minor. Gampang. Mayor itu kalau sering transfusi. Jadi di soal sering banget transfusi, maka mayor lah dia. Kalau minor, jarang transfusi. Gampang ya? Gampang. Oke, maka terapinya gimana nih Bang? Kalau orang talasemia, ya gimana lagi teman-teman? Nggak bisa pakai obat-obatan, ya harus transfusi. Karena tubuhnya udah nggak bisa memproduksi hemoglobin yang normal. Karena tadi kecacatan genetik. Globin yang diproduksi selalu cacat, maka HB yang diproduksi pasti selalu cacat. Maka tubuh akan menghancurkan HB yang dia produksi sendiri. Maka satu-satunya caranya ya harus darah dari luar, maka ditransfusi. Tapi teman-teman tadi harus ingat, kalaulah sel darah ini terus-menerus dipecah,
maka bukan cuma bilirubin yang akan semakin meningkat, yang menyebabkan pasiennya kuning, zat besi ini juga makin lama akan makin meningkat. Zat besi itu kalau terlalu banyak juga nggak bagus, teman-teman. Maka perlu dikeluarkan. Maka namanya ada terapi kelasi. Jadi terapi kelasi itu, teman-teman, adalah untuk mengeluarkan zat besi yang udah terlalu banyak pada orang thalassemia. Apa nama obatnya? Deferoxamine. Tapi ya balik lagi, ini nggak mungkin kita yang memberikannya. Jadi cukup tahu aja, thalassemia itu nggak kompetensi dokter umum. Jadi harus kita rujuk. Ini udah levelnya ke spesialis penyakit dalam, bahkan udah konsultan hematologinya yang menangani ya. Oke. Nah, smart way-nya ingat aja, biasanya teman-teman, kalau untuk orang thalassemia itu seringnya diawali T semua. Jadi T thalassemia. Morfologi darah tepinya teardrop atau target cell. Wajahnya kayak tikus. Obatnya ya transfusi berulang-ulang. Nah, itu dia ya. Terus ada lagi teman-teman foto. Foto juga khas nih untuk orang thalassemia, di mana dijumpai gambaran hair on end. Jadi di foto ronsennya kayak ada gambaran rambut. Padahal mustahil kalau kita foto ada rambut. Ya kan? Coba deh ronsen. Mana mungkin rambut itu tergambar pada foto ronsen. Ini di foto ronsen kok ada rambutnya. Ini bukan rambut, teman-teman. Ini tulang-tulangnya yang tidak intak gitu ya. Nah, ini hair on end. Ini sebenarnya tulang. Nah, kalau ada gambaran rambut gini, hair on end, ini adalah gambaran khas juga untuk thalassemia. Oke. Baru yang terakhir, teman-teman, yaitu adalah sideroblastik. Ini gampang banget. Sideroblastik ini ibaratnya seperti DM tipe 2 pada darah. Tahu ya DM tipe 2? Orang DM tipe 2, gulanya ada banyak di dalam tubuh, tapi nggak bisa masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena adanya resistensi insulin. Setuju ya? Itu kan definisi DM tipe 2. Jadi sering digunakan terminologi DM tipe 2 itu kayak kelaparan di tengah lumbung makanan. Ada banyak zat gula dalam tubuh, makanya kan orang DM tipe 2 KGD-nya tinggi kan? Kan banyak gula dalam tubuh, tapi nggak bisa dimasukkan ke dalam sel karena resistensi insulin. Maka gitu juga pada anemia sideroblastik. Anemia sideroblastik, teman-teman. Ini masalah gangguan zat besi. Zat besinya nggak bisa masuk ke dalam sel, padahal tubuhnya cukup zat besi. Beda dengan anemia defisiensi besi. Kalau anemia defisiensi besi, itu kan zat besinya memang kurang. Kalau ini cukup, tapi nggak bisa masuk. Itu anemia sideroblastik. Kenapa bisa terjadi? Ini karena gangguan genetik juga, teman-teman. Ya, jadi zat besinya tidak bisa masuk, tidak bisa berikatan ke dalam sel. Maka kalau nanti periksanya harus BMP ya, aspirasi sumsum tulang. BMP itu bone marrow puncture. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya aspirasi sumsum tulang. Aspirasi sumsum tulang. Nanti kita bisa jumpai adanya gambaran ring sideroblastik. Nah, ini kita lihat mana tuh Bang ring sideroblastik ini, teman-teman. Zat besinya pada numpuk nih di luar sel. Nggak bisa masuk ke dalam sel. Ini selnya nih. Nah, ya, ini gambaran cincin sideroblastik. Ini khas daripada anemia sideroblastik. Ya, ini nggak kompetensi kita, udah rujuk. Oke, itu dia teman-teman kalau kita bahas tentang anemia yang mikrositer hipokromik ada si kafetasi. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusiin sampai sini? Masih aman? Gampang ya abang rasa ya? Oke deh, kalau masih aman yuk coba bareng-bareng kita bahas soalnya dulu. Soal yang pertama yuk. Ada wanita 40 tahun, oke, ada keluhan 5L-nya lah ya. Lemas-lemas udah 3 hari. Dia itu seorang petani, nah ada gampang banget nih, ke sawah nggak pakai alat kaki. MCV-nya 75, MCH-nya 20. Kira-kira suspek kita nih teman-teman. Anemianya yang mana? Dari si kafetasik tadi. Dia tidak pakai alas kaki kalau ke sawah. Berarti anemia apa nih diagnosanya kemungkinannya? Oke, ADB, anemia defisiensi besi. Berarti kalau teman-teman nanti buat hapusan darah tepi, untuk anemia defisiensi besi harusnya kita bisa jumpai apa? Ada dua nih jawabannya. Ada yang bisa tahu nggak dua jawabannya? Dua-dua benar nih. Ya, bisa dijumpai ada? Iya, benar. Dua-dua benar ya. Ada A, ada E ya. Nggak ada yang salah, teman-teman. Ya, ini kayaknya salah kunci deh. Ada dua jawabannya. Sel sigar bisa, sel pensil juga bisa. Oke, mantap. Lanjut.
Ada wanita, oke, 32 tahun, ada gejala 5L-nya. Dari dicek heparnya membesar, teman-teman. Skleranya warna kuning. HB-nya 6,8. Oke, baru memutuskan transfusi. Pasca transfusi, HB-nya 5,2. Oke, ini suspek apa, teman-teman? Yang dia sampai bikin kuning-kuning dari kafe Tasik tadi. Diagnosanya dulu deh. Yang bikin kuning tadi cuma satu deh kayaknya. Yang kita bahas untuk kafe Tasik. Suspek apa diagnosanya? Oke, benar, suspek talasemia. Berarti kalau kita suspek talasemia, pemeriksaan apa yang perlu agar kita pastikan ini talasemia? Ini kan masih suspek nih. Untuk menegakkan diagnosanya pakai? Oke, HB elektroforesa, benar. Kalau hasil HB elektroforesanya pada turun, berarti talasemianya alfa atau beta? Kalau pada turun HB elektroforesanya. Apa? Oke, kalau beta naik ya, ingat aja beta besar naik. Oke, gampang ya. Lanjut yang berikutnya. Ada pasien ini lemas 11 tahun ya, lemas pucat 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Oke, pasiennya udah sering sejak 7 tahun sering transfusi, teman-teman. Oke, ini sama lah kayak tadi ya. Ini siapa diagnosanya suspeknya, teman-teman? Sering transfusi? Darah kemudian dijumpai ada nih, wajahnya rodent face, hepatomegali katanya. Oke, heparnya membesar, limpanya membesar. Wajahnya seperti wajah tikus. Berarti apa diagnosa kita? Suspeknya? Oke, talasemia. Berarti talasemia sama seperti tadi ya. Ini berarti adalah HB elektroforesa. Kalau abang tanya lebih detail lagi, karena di soalnya dia kasih tahu udah sering. Sejak usia 7 tahun. Kalau abang tanya talasemia lebih tepat yang mana nih teman-teman? Mayor atau minor untuk diagnosa ini? Kan dia bilang udah sering. Oke, benar ya, talasemia mayor. Untuk alfa betanya belum bisa tahu karena belum ada keluar hasil HB elektroforesan. Oke, gampang. Lanjut yang berikutnya. Ada anak 14 tahun, oke, anemia, HB-nya rendah, kuning. Gampang lah ya. Dijumpai ada heparnya membesar, limpanya membesar, oke. Kemudian buang air kecilnya seperti teh katanya, oke. Berarti ini sama kayak tadi ya. Ini diagnosanya talasemia. Kira-kira kalau orang talasemia, kita cek apusan darah tepinya bisa jumpain apa ya? Ya, apusan darah tepinya benar. Ada sel target, satu lagi juga bisa ada teardrop, seperti tetes air mata gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanya nggak sebelum kita ke normositik normokro? Masih aman? Oke, kalau masih aman teman-teman, kebetulan di sini udah masuk waktu zuhur. Abang izin 10 menit bentar ya. Kita sholat